Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu lalu kita belajar tentang bagaimana melakukan analisis regresi dengan R secara manual maupun menggunakan fungsi otomatis yang sudah built-in, fungsi LM, khususnya masih dengan satu prediktor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana memeriksa asumsi-asumsi yang berhubungan dengan regresi yang sudah terbentuk. Asumsi dapat diperiksa melalui diagnostic check atau residual diagnostic secara grafis, atau nanti juga bisa diformalkan dengan melalui pengujian asumsi, ya, pengujian hipotesis mengenai asumsi-asumsi yang terlibat. Di bagian akhir penjelasan saya ini nanti, saya juga akan memberikan bagaimana melakukan analisis regresi ketika kamu memiliki prediktor yang lebih dari satu atau regresi linear berganda. Untuk pemeriksaan sisaan yang menggunakan diagnostik, residual diagnostic, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, digunakan visual, bentuk visual berupa grafis, ya, seperti yang pernah kita bahas di ANOVA, analisis ragam. Jadi menggunakan diagram yang melibatkan sisaan. Sekali lagi, sisaan adalah bentuk sampel atau nilai yang hasil atau nilai selisih antara respon teramati dengan Y-topi atau modelnya. Y sesuai model. Bukan, tidak sama dengan galat. Kalau galat itu adalah suku error yang ada di populasi, sedangkan sisaan adalah bentuk dari, ya, regresi sampel yang bisa dihitung dari selisih antara respon teramati dengan model. Jadi kalau kamu bicara tentang galat, hubungannya dengan model populasi. Bisa menggunakan epsilon, bisa menggunakan U. Ini galat. Namun, jika di sini ada istilah residuals, sisaan, itu hubungannya dengan sampel. Kalau ini tidak bisa dihitung, tidak diketahui. Kalau sisaan bisa dihitung dari pengamatan kurangi modelnya. Notasinya biasanya E kecil, atau kalau kamu menggunakan U ya bisa U topi. Ya, ada I-nya di sini. Itu bedanya. Oke, di sini saya menggunakan U topi, ya, sisaan ke I, U topi I, yang nanti untuk pemeriksaan yang pertama berdasarkan grafik antara sisaan dan Y-topi, fitted value. Jadi nanti dibuat sumbu X-nya, sumbu Y-nya sisaan, sumbu X-nya Y-topi. Nanti pola yang diharapkan adalah horizontal. Di sini diharapkan supaya pola ini adalah pola yang diharapkan ketika memang bentuk yang diasumsikan dalam model sudah benar, bentuk modelnya. Kemudian yang kedua adalah plot scale allocation. Di sini plot dibentuk dari fitted value Y-topi pada sumbu X dan sisaan tapi dalam bentuk akar sisaan yang sudah dibakukan. Nanti di sini harapannya sisaan yang terbentuk sepanjang fitted value itu tidak ada pola, ya, yang nanti mengarah ke homogenitas ragam galat. Gambar yang berikutnya berupa normal Kiki plot, sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini antara kuantil secara teori dengan kuantil dari data, di sini sisaan, datanya adalah sisaan. Jadi yang diharapkan titiknya jatuh di sekitar garis. Ada dua plot lagi yang bisa dibentuk dari residual diagnostic ini. Gambar yang pertama adalah sisaan versus leverage, dan yang berikutnya adalah plot jarak Cook.
Pemanfaatan dari dua grafik terakhir adalah untuk mengamati keberadaan pencilan, ya, atau ada beberapa definisi di sini. Bisa pencilan, bisa amatan berpengaruh, bisa leverage. Jadi di sini nanti coba akan saya jelaskan satu persatu mengenai itu tadi, 3 istilah tadi. Ya, yang pertama yang sudah tercantum di sini, amatan berpengaruh. Amatan berpengaruh adalah di kasus regresi adalah titik yang ketika titik itu kita buang, ya, hasil analisisnya tidak jauh beda dengan hasil analisisnya akan jauh berbeda dengan hasil ketika titik itu masih di-include-kan, masih dimasukkan di dalam analisis. Itu nanti menjadi amatan berpengaruh. Jadi gambar ini nanti adalah gambar yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi apakah suatu amatan sifatnya berpengaruh atau tidak. Nanti arahnya jika dihapus model akan berubah banyak. Ya, jika tidak harus dihapus seperti apa, jika dihapus seperti apa. Oke. Detailnya ada di sini sih, ya. Jadi untuk memeriksa amatan berpengaruh itu menggunakan konsep jarak Cook. Jadi nanti grafik ini akan menunjukkan leverage versus jarak Cook-nya juga. Oke, di slide ini akan saya tunjukkan perbedaan istilah dulu antara outlier, leverage, amatan berpengaruh, atau istilah bahasa Inggrisnya influential point. Yang pertama outlier. Outlier di sini berupa nilai Y yang tidak mengikuti pola umum dari hubungan antara X dan Y. Tapi dilihat dari nilai Y-nya. Jadi ketika kamu membentuk regresi, kamu pasti membuat diagram pencar pasangan titik X, Y. Dan ketika ada satu nilai Y yang tidak mengikuti pola, secara umum nilai Y itu adalah outlier. Sedangkan amatan dengan nilai leverage tinggi, ya, itu berhubungan dengan prediktornya. Kalau tadi outlier hubungannya dengan respon, kalau leverage hubungannya dengan nilai X yang digunakan yang terlalu jauh dari, terlalu rendah atau terlalu tinggi dari nilai XX yang lain. Ya. Kalau regresi berganda agak susah karena ada lebih dari satu X, harus dilihat satu persatu. Amatan berpengaruh, bedanya lagi, ya, itu titik yang sebetulnya bisa jadi dia outlier atau juga mempunyai nilai leverage tinggi, tapi harus dideteksi dari bagaimana pengaruhnya ketika dihilangkan dari model. Titik tersebut dibuang dari model, jika dia menghasilkan perubahan yang sangat besar pada hasil analisis regresinya, dalam hal ini nilai penduganya, atau hasil ujinya, maka amatan tersebut dinamakan amatan yang berpengaruh, influential point. Saya ilustrasikan dengan gambar nanti ya. Jadi di sini outlier dan nilai leverage tinggi mungkin saja amatan berpengaruh. Ya, tapi perlu dibuktikan. Tapi belum tentu ya, outlier belum tentu influential point. Leverage tinggi juga belum tentu influential point. Tapi ada kemungkinan ya. Outlier maupun nilai leverage itu berpotensi sebagai amatan berpengaruh. Tidak selamanya. Ini contoh yang pertama, saya punya diagram pencar yang tidak menunjukkan adanya 3 hal tersebut. Tidak ada outlier, tidak ada leverage tinggi, tidak ada amatan berpengaruh. Kalau gambar yang ini, ya ada satu titik. Ya, jika titik ini berhubungan dengan X yang di sekitar 4, harusnya Y-nya di bagian sini, nilai 20 sekian itu harusnya. Ya, ketika X-nya bernilai 4, seharusnya Y-nya di sini angka 20-an. Tapi kita mendapatkan angka yang hampir 40 di sini secara respon. Berarti di situ titik itu memiliki perbedaan pola dari yang lain-lain, makanya disebut sebagai outlier. Oke, kemudian apakah dia amatan berpengaruh? Caranya titik merah ini kita buang, ya. Hasil analisis tanpa titik itu adalah yang garis merah, ya. Sedangkan yang dengan titik adalah yang garis, atau sebaliknya ya. Yang dengan titik itu yang garis lurus, sedangkan yang tanpa titik yang garis putus-putus. Hampir tidak terlihat bedanya, ya.
Jadi titik merah itu ketika dihilangkan menghasilkan garis yang ada dua itu ya, dua garis tadi, yang garis yang ini dan yang ini gradiennya 5,04, di sini gradiennya 5,12, itu yang satu dengan titik, yang satunya tidak dengan titik tersebut. Tidak terlalu berbeda. Maka bukan titik influensial, titik berpengaruh, bukan amatan berpengaruh. Satu lagi, saya punya nih titik merah. Kalau tadi di polanya di Y yang berbeda, di sini X-nya. X di sini sangat jauh berbeda dengan X yang lain-lain yang polanya yang di sekitar 0 sampai 10. Ini tiba-tiba datang 14. Ya. Dia disebut sebagai amatan leverage. Amatan dengan leverage tinggi. Nilai X-nya yang ekstrim. Ya, bukan outlier dari respon tadi, bukan, tapi nilai dengan leverage tinggi. Apakah dia amatan berpengaruh? Coba kita perhatikan ketika menggunakan titik ini, ya, garisnya yang merah tegas tanpa titik, garisnya yang putus-putus, yang atas. Sama kasusnya dengan yang tadi, sebenarnya ini tidak terlalu ada perbedaan. Kemiringannya hampir sama. Jadi dengan ataupun tanpa titik merah diperoleh garis yang tidak jauh berbeda sehingga dia bukan amatan berpengaruh. Lain halnya dengan ini. Ya, ada titik merah yang berupa ini di sini dari pola Y-nya juga salah. Seharusnya kalau dapat X13 itu Y-nya kalau mengikuti pola yang ini kan jauh di sini, di atas ini. Nah, ini dia dapatnya kok di bawah. Berarti dia bersifat outlier dari respon. Dari segi X, dia juga masuk ke kategori leverage tinggi. Karena X-nya itu hanya kisaran ini, tiba-tiba ada kisaran yang di atas nilai 12. Jadi dia berperan sebagai outlier dan amatan dan leverage tinggi, yang kalau dites apakah amatan berpengaruh atau bukan, kamu lihat garis yang merah tegas itu garis yang melibatkan titik ini, sedangkan garis merah putus-putus tanpa menggunakan titik ini. Beda sekali hasilnya. Ya, kemiringannya jauh berbeda, sehingga di sini amatan yang saya nyatakan sebagai amatan outlier dengan leverage tinggi telah terbukti juga bisa membawa kita ke amatan berpengaruh. Nah, ini bisa dicek dengan plot-plot yang tadi. Ya, plot yang terakhir, plot sisaan versus leverage sama plot jarak Cook, di mana keduanya itu menghitung ya besaran-besaran yang sehubungan dengan identifikasi leverage tinggi dan amatan berpengaruh. Oke. Jadi nanti itu yang dipakai untuk mendeteksi. Bagaimana menerapkannya di R? Kamu bisa menggunakan fungsi yang sama seperti di ANOVA, plot, X di situ objek kelas LM, atau kalau minggu lalu ANOVA, ini kelas LM-nya, dan grafik keberapa yang hendak digambarkan. Kalau kita tidak membunyikan ini, maka secara otomatis grafik yang dibuat adalah 1, 2, 3, dan 5. Nih, 1, 2, 3, dan 5. Yang 4 tidak digambar. Ya, yang masing-masing ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Nah, contoh bisa kamu pakai yang data kasus minggu lalu. Ya, sudah tersimpan di CSV file. Ya, yang tinggal dipanggil. Ya, datanya sudah dipanggil. Kemudian ingin dibuat diagnostik check atau analisis diagnosis tadi, diagnostic of residuals tadi, dengan perintah plot. Objeknya sudah kita namakan X, objek LM-nya. Ya, sedangkan objek LM misalkan dinamakan X, kemudian plot yang mana yang kamu buat, misalkan 1 ya 1 saja, 2 ya 2 saja, dan seterusnya. Tapi ketika tidak dibunyikan akan ditampilkan 4 tadi, 1, 2, 3, dan 5. Untuk itu supaya bisa ditampilkan ya dalam satu layar, kamu bisa menggunakan perintah ini. Ya, mfrow itu artinya mengatur gambar 2 baris, row 2 baris. 2 baris di sini masing-masing berisi 2 gambar. 2 di sini. Oke, ini perintah yang saya lakukan.
rect adalah objek LM yang tempat penyimpanannya minggu lalu. Kemudian menaruhnya supaya bentuknya dua baris, masing-masing baris ada dua gambar. Hasilnya seperti ini. Yang pertama, kalau plot yang ini ada seperti, sebetulnya tidak horizontal ya. Jadi di sini bisa saja kita pertimbangkan untuk penambahan ukuran sampel atau merubah skala X supaya ini tidak terlalu kurva. Harusnya kan horizontal saja. Plot yang kedua, PQ plot, tidak ada pelanggaran. Di sini hampir semua jatuh di garis lurus. Jadi secara teori maupun secara data, ya, kuantil-kuantilnya berimpit. Ya. Gambar ketiga untuk menunjukkan pola apakah ragam galat memiliki perbedaan. Yang diharapkan adalah yang bentuk garis merah ini lurus. Ini ada sedikit, ya, ada sedikit belok-belok, tapi pada umumnya masih datar. Jadi masalah asumsi homogenitasnya sepertinya tidak terlanggar. Plot yang terakhir, yang residual versus leverage, ini menunjukkan ada titik yang diberi warning bahwa dia ada kemungkinan sebagai amatan berpengaruh. Karena posisinya, nih 14-15, sudah mendekati jarak Cook. Jadi jarak Cooknya nih yang ini. Jadi kalau ada titik yang di atas jarak Cook ini, dia sudah pasti amatan berpengaruh. Ini saya pastikan lagi kalau ingin lihat sendiri-sendiri. Ingin menampilkan yang Cook distance saja, 4, kasih kode 4. Ingin menampilkan yang residual versus leverage saja di kode 5. Dari sini terlihat bahwa memang betul ya, 1 dan 15 ini termasuk amatan yang mempunyai jarak Cook yang tinggi. Ya, jarak Cook yang menghitung influential point ya, memastikan supaya dia bukan yang menghitung leverage itu ya, apakah tinggi atau tidak. Nah, di sini plotnya akhirnya diplotkan jaraknya yang ini tadi. Ya, jarak Cooknya diplotkan, kemudian dihitung ini diplotkan titik-titik dan bisa kelihatan titik pengamatan 10 dan pengamatan ke-15 posisinya ada di atas jarak Cook yang putus-putus ini. Oke, jadi 2 itu amatan berpengaruh. Oke, nah, kalau mau dicek bisa kamu buang, regresi ulang, nilainya akan jauh berbeda dari yang semula. Asumsinya sekarang kalau tadi kan masih visual saja, tadi sempat saya sebut homogenitas dan lain-lain. Nah, nanti secara formal di sini ada uji. Ya, kenapa butuh? Karena nanti ya uji hipotesis itu berdasarkan pada sifat beta topi yang berdistribusi normal seperti ini. Jadi untuk uji hipotesis, analisis kebaikan model semua menggunakan asumsi definisi ini. Padahal definisi ini baru bisa berlaku jika hubungan ini dapat dipenuhi, dapat dibuktikan bahwa memang itu yang berlaku. Tidak ada multicol, galat menyebar IID secara normal pada X tertentu. Ya, jadi di sini implikasinya adalah selain non-multicol, juga ada normalitas, homogenisitas, dan non-autokorelasi. Normalitas minggu lalu sudah, ya, mau pakai yang mana, Jagbera, Safirovic, Homogosirnov, atau yang lainnya yang ada silakan. Ya, jadi kalau sampai ini terlanggar, hasil ujimu tadi yang pakai T dan F itu dianggap tidak sah. Karena jika normalitas tidak terpenuhi, maka beta topi ini tidak berdistribusi normal, padahal diuji T kan pakai beta topi. Ya, atau yang mau diuji itu kan beta topi. Jadi kalau beta topi tidak berdistribusi normal, ya nanti tidak akan membentuk sebaran T atau sebaran F. Kalau alat hitungnya Gretel katakan atau R katakan tidak tahu bahwa ada masalah, dia tetap menghitung T, tetap menghitung F, padahal belum tentu itu yang benar distribusinya. Jadi distribusinya kalau memang ini tidak normal ya belum tentu T, belum tentu F.
Ya, jadi hasil ujinya tidak akan sah nantinya. Pelanggaran misalnya ngatasi ini beberapa poin yang bisa digunakan. Yang sekarang lagi tren dipakai adalah ini. Jadi sebaran penduga tidak mengandalkan distribusi normal, tapi menggunakan konsep resampling bootstrap untuk pembentukan distribusi penduganya. Yang nanti bisa dipakai sebagai alat pengujian hipotesis. Data yang kita pakai, data tinggi dan berat badan wanita, yang 15 wanita, sudah dilakukan analisis regresi di materi sebelumnya. Sisaannya sudah disimpan katakan dengan fungsi residuals. Ini nama objeknya nanti mungkin. Nama objek LM-nya. Kemudian setelah disimpan kasih nama, misalkan namanya sisa. Ya, ini fungsinya. Saya menyimpan sisaan pada vektor sisa, sedangkan sisaan dihitung dari fungsi residuals. Rek nama objek LM. Kemudian lakukan uji normalitas, misalkan Jakbera, ya, yang kemarin diinstal dulu package T-series-nya, diaktifkan, kemudian dilakukan perintah tes. Nah, di sini terbukti bahwa statistik uji Jakbera-nya berbunyi 1,6 sekian dengan derajat bebas 2, maka nilai Pi dari uji ini cukup besar, ya. Jadi tidak bisa kita tolak H0-nya, harus diterima. Jadi tidak ada bukti tentang pelanggaran asumsi. Kemudian yang kedua adalah penggunaan uji normalitas Shapiro-Wilk sama, ya, walaupun statistik uji mungkin beda, tapi di sini kesimpulannya sama. Oke. Asumsi yang berikutnya adalah asumsi tentang kesamaan ragam galat di setiap X. Ya, jadi kalau terlanggar ini efeknya, ya. Jadi ada pelanggaran, ragam dari beta topi pasti membesar, tidak lagi yang efisien. Arahnya ke statistik uji, ya, karena software tidak akan bisa mendeteksi kecuali kita menyatakan. Jadi dia tetap saja melakukan pengujian hipotesis, pendugaan parameter pengujian hipotesis yang sebenarnya dihitung menggunakan ragam yang underestimate. Jadi karena tidak tahu, ya, proses pendugaan parameter dengan MKT selalu menganggap ragam sama. Ya, jadi kalau ragamnya ternyata tidak terdeteksi dan nilainya beda-beda setiap X untuk kasus hetero, pasti ragam yang sama tadi itu yang dianggap sama tadi itu terlalu rendah dari ragam yang sebenarnya. Ya, kalau terlalu rendah, T-nya jadi terlalu besar. Karena kamu ingat uji T itu bawahnya ada simpangan baku. Jadi notasi uji T menggunakan, maaf ini warnanya nggak enak. Menggunakan beta topi per bawahnya simpangan baku. Nah, simpangan baku ini sangat tergantung dari ragam. Kalau ragamnya diduga terlalu rendah, berarti nilai T-nya kan terlalu kecil, ya. Nah, terlalu kecil berarti di sini diduga terlalu rendah, sesuatu yang dibagi angka kecil, oke, T-nya membesar. T-nya lebih besar dari yang seharusnya. F juga begitu, menjadi lebih besar dari yang seharusnya gara-gara standar errornya di sini underestimate. Terlalu rendah, ya, diduga terlalu rendah. Kalau misalkan T-nya jadi terlalu besar, T hitung jadi terlalu besar, lebih sering tolak H0. Ya, nah, jadi di sini masalahnya adalah gara-gara ragam tidak sama, padahal MKT itu menghitung dengan asumsi ragam sama, jadinya malah underestimated. Hasilnya adalah hasil yang ternyata salah. Jadi karena terlalu rendah, ujung-ujungnya T-nya terlalu besar dan lebih cenderung tolak 0, padahal bukan begitu. Ya, ini contohnya. Ketika kamu memiliki ilustrasi tentang ragam galat sama dan ragam galat tidak sama. Ragam galat yang sama ditunjukkan dengan posisi
distribusi normal yang menunjukkan distribusi galatnya ini, yang nilainya selalu sama atau bentuknya selalu sama. Ini bentuk dari grafik yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu sama, cuman di sini grafik ini dibuat sepanjang garis dengan gradien tertentu, beta 2 gradiennya, dan ini pusatnya. Titik-titik itu seolah jadi titik pusatnya galat. Galat di X1, galat di X2, galat di X3. Dan nilainya sama, bentuknya sama. Sehingga ini disebut bentuk dari sebaran normal itu mengarah ke besaran ragam. Ya. Semakin kecil ragamnya, semakin tinggi ini. Semakin besar ragamnya, semakin flat gambar kurvanya. Oke, jadi ini yang mencerminkan cerita saya tadi. Ini yang ragam sama, nah ini beda, kurvanya beda-beda. Ada yang lancip, ada yang biasa aja, ini ada yang landai sekali. Sama, dia tetap tengah-tengahnya berdiri di garis beta 1 plus beta 2x, tapi ya ketinggiannya tergantung dari, atau bentuknya tergantung dari ragam sama ataupun tidak. Oke. Homogenisitas ujinya namanya uji Bruce-Pagan. Dia mengasumsikan bahwa dengan H0 ya, yang menyatakan ragam sama, nantinya uji BP akan mendeteksi ya apakah terdapat hubungan antara ragam dengan X. Dalam hal ini ya ragam nanti yang galat yang tadi notasinya U kuadrat dijadikan wakil dari ragam. Ya, U kuadrat jadi seolah-olah jadi wakil ragam. Wakil nilai ragam. Mewakili nilai ragam. Oke, jadi misalkan ternyata tidak ada pola ya, dan sama harusnya ya berapapun X itu nilai ragam galatnya sama. Nah, itu diuji dengan uji BP yang menggunakan bentuk regresi auxiliary antara UI kuadrat yang mewakili ragam galat, ya dianggap apakah ragam galat ini adalah fungsi dari x yang ada di sini. Jadi uji BP idenya, jika memang antara ragam galat itu tidak ada hubungannya dengan X, tidak berpola sehubungan dengan X, maka parameter-parameter ini seharusnya bernilai 0. Ya, jadi di sini jika U kuadrat yang mewakili ragam galat tidak tergantung pada X, salah satu dari x yang ada di sini, maka ya kita bisa menyatakan hipotesis sebagai pernyataan delta-delta ini semuanya nanti akan sama dengan 0. Itu yang tadi mengarah ke tidak tergantung itu ya. Ragam galat tidak tergantung pada variabel prediktor. H1 ya paling tidak ada satu ternyata yang tidak sama dengan 0. Nah, ujinya nanti menggunakan regresi auxiliary seperti yang saya sampaikan tadi yang dipakai R kuadrat. R kuadratnya dikalikan dengan banyaknya pengamatan atau banyaknya waktu yang nanti N R kuadrat statistik LM ini berdistribusi chi-square. Ya, tolak kalau angkanya LM-nya besar atau P-nya menuju kecil. Cara mengatasi ada weighted, ada wide, tidak saya sampaikan dengan detail di sini. Ya, saya ilustrasikan saja untuk plot BP test uji Bruce-Pagan mirip dengan yang sebelumnya. Perintahnya BP.test, kamu masukkan objek regresi yang sudah terbentuk. Ya, sebelumnya karena posisi BP itu ada di LM test, install dulu package-nya, ya, baru diaktifkan. Package LM test. Oke, hasil yang sudah dilakukan adalah nilai hasil hitung statistik BP. Di sini derajat bebas, di sini nilai P-nya. Dan di kasus kita apa yang terjadi? Ternyata P-value masih besar, sehingga tidak bisa kita menerima, tidak bisa kita menolak H0, H0 diterima, tidak ada masalah heterogesasitas, ya, tidak ada pelanggaran asumsi homogesasitas. Jadi asumsinya yang homogesasitas, kalau ada pelanggaran maka terjadi masalah heterogesasitas.
Oke, non autokorelasi ujinya melalui nanti menggunakan uji Dewey. Masalah itu terjadi ketika UT dan US ternyata mempunyai korelasi, atau dalam hal ini saya menyatakannya dalam bentuk kovarian. Ya, kalau ada hubungannya maka terjadi autokorelasi antara UT dengan US. Ya, atau kalau misalkan kamu menggunakan time lag, nanti itu T dan S itu S-nya bisa jadi waktu yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, ini masalahnya atau penyebab terjadinya autokorelasi. Ya, nanti akan lebih sering terjadi kepada data deret waktu. Karena kalau deret waktu kan nggak bisa kamu acak urutannya. Ya, kalau data cross section urutan masih tidak ada makna, bisa kamu otak-atik ya supaya saling bebas satu sama lain. Di sini intinya galat antar waktu itu tidak ada pengaruhnya, baru itu namanya non autokorelasi. Ini pola sisaan, jika sampai terjadi autokorelasi positif, ini UT-1 UT, yang ini nilai utopi seiring waktu. Ya, sisaan seiring waktu. Kalau seperti ini berarti ada autokorelasi positif. Yang ini gradien lurus, gradiennya ke kanan. Kalau ini ada pola siklus ya, semacam apa? Ini positif, kemudian setelah sampai negatif, negatif terus, baru lama kembali ke positif lagi. Itu autokorelasi positif. Sedangkan yang autokorelasi negatif, ya, gradien dari kurva yang UT-1 versus UT, sisaan T-1 dengan sisaan T, gradiennya negatif, yang ditunjukkan dengan pola zigzag di sini. Yang ini plot antara utopi dengan waktu. Oke, utopi dengan waktu. Bentuknya alternating, itu autokorelasi negatif. Kalau yang diharapkan yang ini tanpa pola. Ya. Nah, bagaimana pengujiannya? Nanti ada uji sendiri di belakang pakai statistik Dewey, Durbin-Watson. Tapi jika kalian diminta menjelaskan kalau ada pelanggaran asumsi non-autokorelasi, apa akibatnya? Mirip dengan pelanggaran yang asumsi homoskedastisitas tadi. Ya, jadi di sini kalau efek secara besaran penduga nanti mempunyai ragam yang terlalu besar jika sampai ini dilanggar. Namun, MKT di software itu kan tidak tahu kalau itu ada masalah tanpa kita memberitahu sebelumnya. Artinya tidak terdeteksi, tetap aja diduga. Nah, masalahnya sekarang hasil pendugaan itu menjadi tidak lagi konsisten, ya, ragamnya tetap besar, tetap fluktuatif. Terus uji T lebih sering dinyatakan nyata daripada tidak, padahal ini sebenarnya overestimate, ya. Jadi terlalu tinggi R kuadratnya. Kalau sampai terjadi masalah pelanggaran autokorelasi. Bagaimana memperbaikinya? Ada prosedur namanya Cochran-Orchard. Ini tidak saya jelaskan di sini. Coba kamu browsing seperti apa cara mengerjakan atau menguji atau menangani berdasarkan prosedur ini. Uji Dewey untuk non autokorelasi ini ya, yang nanti mengandalkan sifat bahwa galat T-1 itu mempengaruhi galat ke T. Namanya proses first order autocorrelation. Nah, nanti di hipotesisnya yang dibunyikan, kalau memang tidak ada pengaruh atau saling bebas, seharusnya rho ini sama dengan 0. Ini harusnya rho sama dengan 0, melawan alternatifnya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 berarti kamu memiliki sisaan yang saling terkait antara satu periode dengan periode selanjutnya. Digunakan statistik uji Dewey yang bentuknya mirip rumus korelasi sebenarnya, tapi statistik itu bisa kamu sederhanakan dengan menggunakan bentuk yang ini, ya, yang nilainya terletak di antara, kalau rho topi itu antara min 1 sampai 1, ketika min 1 kamu substitusi ke sini, ya, menjadi 1 plus 1, 2, 2 kali 2, 4. Itu menjadi batas yang ini.
Tapi ketika rotopi sama dengan 1, hasilnya 0. Jadi statistik Durbin-Watson memang terletak di antara 0 sampai 4, 0 berhubungan dengan koefisien autoregresif yang bernilai plus 1, sedangkan 4 yang berhubungan dengan minus 1. Jadi yang nilai DW-nya kecil itu korelasi autokorelasi positif, yang mendekati 4 autokorelasi negatif. Oke, nanti ada nilai kritisnya ada 2, upper sama lower, yang bentuknya itu jadi seperti ini. Jadi ketika kamu memiliki nilai statistik uji yang di sini posisinya, jadi tidak bisa disimpulkan. Kalau posisinya di sini atau di sini bisa kamu tolak. Dengan R kita bisa mengerjakan uji DW menggunakan fungsi yang berbunyinya DW test, tapi uji ini atau fungsi ini baru bisa diakses ketika kita sudah melakukan instalasi package LM test dan sudah diaktifkan. Manggilnya adalah dengan perintah DW test menggunakan objek LM yang sudah dibentuk sebelumnya. Di contoh kita, ya ini hasilnya seperti ini. Jadi nilai DW-nya mendekati kecil, mendekati 0, padahal mendekati 0 tadi adalah daerah penolakan H0 yang kiri, ya, dimana nanti arah kiri itu, yang paling kiri itu sebenarnya mengarah ke autokorelasi negatif. Ini belum, tidak saya buat plotnya, sebenarnya bisa saja kamu buat plotnya untuk memastikan. Seperti plot yang tadi saya tunjukkan ke kamu, ya. Tapi kalaupun tidak, ini sudah mendekati hasil ujinya sebenarnya sudah cukup kuat, ya. P-value kecil, artinya kan tolak 0. Tolak 0 itu berarti ada masalah autokorelasi. Jadi ada autokorelasi, bukannya tidak ada. Nah, kenapa? Ini tadi data yang kita pakai adalah data women, ya, yang sebenarnya urutannya adalah urutan sesuai X dari kecil ke besar, dari tinggi badan mulai kecil sampai besar. Ya, otomatis ada efeknya. Ya, ada efek urutannya tadi. Nah, padahal tidak penting kan sebenarnya, ya. Mau itu collecting datanya itu dari manapun, dari orang dengan tinggi manapun kan nggak masalah. Jadi nanti akan saya buktikan ketika urutannya saya otak-atik, ya, saya rubah, saya random, maka tidak akan muncul masalah autokorelasi di contoh ini. Jadi sesuai asumsinya tadi, autokorelasi itu dalam bentuk yang seperti ini. T-1 mempengaruhi T, galat di T-1 mempengaruhi T, ini koefisien yang dipakai. Nah, karena datanya tadi bukan data direct waktu, dia data cross section yang kebetulan meletakkannya dari tinggi rendah ke tinggi badan yang rendah ke tinggi badan yang paling tinggi, maka bisa menghasilkan hasil uji di sisaannya. Jadi seperti itu, jadi seperti ada korelasinya antar pengamatan. Nah, sekarang saya acak, ya, file yang hasil pengacakan bisa kamu cek di yang ini, ya, yang juga saya sampaikan di VLM. Oke. Kemudian diakses lagi data yang baru dan dibentuk lagi regresi dengan menggunakan data baru yang sudah random urutannya. Oke. Yang kita harapkan adalah insya Allah untuk yang uji yang lain-lain pasti hasilnya tetap, tidak ada perubahan. Hanya berubah urutan di I-nya saja, ya, karena di situ tidak ada pengaruhnya memang. Tapi di statistik uji DW, karena dia menggunakan T-1 dan T, urutannya mempengaruhi, dan ketika saya sudah acak, saya panggil lagi ujinya, tapi menggunakan objek LM yang paling baru, ya, yang sudah dengan data hasil pengacakan. Nah, hasilnya menyatakan bahwa statistik DW-nya itu cukup besar. Ini area yang tengah kayaknya dari grafik kita tadi di statistik DW. Tapi paling tidak dari p-value sudah terlihat yang nilainya sudah hampir sudah 0,4, hampir setengah. Jadi di sini tidak bisa kita tolak H0, ya, H0 diterima. Padahal H0 diterima tadi mengarah ke tidak ada masalah autokorelasi. Dan urutannya kita ganti, ternyata nggak ada autokorelasi. Oke.
Baru setelah kita pastikan semua asumsi terpenuhi, bisa kamu interpretasikan hasil yang ini kemarin, ya. Statistik T-nya masuk akal, ya, bisa diterima, bisa dipakai. Kalau kemarin menyatakan signifikan, ya berarti memang betul signifikan, ya. R kuadrat dan lain-lainnya bisa kalian interpretasikan. Tapi yang paling penting di sini, misalkan ingin ditanya, berarti gimana dong pengaruh perubahan tinggi terhadap berat badan wanita di sini? Ya, kalau yang ini intercept nggak usah diinterpretasikan, nggak apa-apa. Nggak perlu diinterpretasikan. Tapi yang 3,45 ini loh yang menjadi informasi penting. Ya, bahwa kalau tingginya naik 1 inci, berat badannya akan naik 3,45 kg secara rata-rata. Ingat, rata-rata. Karena regresi itu pada dasarnya adalah mencari model untuk rata-ratanya. Oke. Nah, sekarang seperti yang saya janjikan tadi, ya. Sebetulnya regresi satu asumsi lagi yang arahnya lebih ke regresi berganda. Kalau 3 yang tadi saya jelaskan itu walaupun regresi sederhana ya hanya satu prediktor, tetap bisa diuji, tetap memang tidak masalah ya, tidak masalah pengujian bisa tetap dilakukan walaupun regresinya hanya menggunakan satu prediktor. Namun untuk multikoliniaritas atau asumsinya tidak ada, asumsinya non multikoliniaritas. Masalah yang timbul adalah masalah multikoliniaritas itu khusus pada regresi linear berganda. Jadi di sini ada hubungan antar X yang kalau sempurna jadinya misalkan bisa dimisalkan seperti ini. Jadi X3 itu seolah-olah kelipatan dari X2 B kali X2 terus ada pertambahan intercept gitu ya. Multikoliniaritas sempurna. Efeknya ya bisa kamu cek sendiri ya, bisa kamu coba sendiri hitung. Kalau sampai terjadi yang seperti ini ya, X aksen X akan berupa matriks singular. Kalau matriks singular determinannya 0. Padahal untuk menghitung beta topi kita butuh itu kan? Butuh X aksen X inverse. Ya, X aksen X inverse ada determinan dari matriks X aksen X. Kalau ininya saja tidak terdefinisi, 1/0 tidak terdefinisi, berarti beta topinya juga tidak akan terdefinisi karena beta topi pakai X aksen X inverse. Nggak ada solusi, ya, tidak ada solusinya. Yang sering itu yang tidak sempurna, multikoliniaritas tidak sempurna yang bentuknya masih ada unsur random di sini. Jadi bisa jadi ini ada kelipatan tapi ada unsur randomnya. Kalau tadi kan pas gitu, jadi benar-benar linear hubungannya. Kalau ini yang terjadi, efeknya adalah masih bisa diduga ya, MKT masih tetap dapat, tapi ragam beta topi akan cenderung besar. Gara-gara determinan menuju 0, ya, ini inverse akan menuju besar. Menuju besar inilah yang dijadikan alat untuk pendeteksian. Ya, jadi nanti alat yang dipakai di sini adalah seberapa besar ragamnya ini menjadi terinflasi atau meningkat ketika ternyata ada masalah multikoliniaritas. Jadi struktur X aksen X-nya ini loh yang menyebabkan adanya inflasi ragam atau ragam yang membesar. Ya, ragamnya membesar. Jadi kalau ragamnya semakin besar, masalah yang menjadi akibatnya adalah ya karena ragam terlalu besar ya otomatis selang kepercayaan juga lebih besar. Selang kepercayaan lebih besar memuat ini mu-nya jadi lebih lebar, memuat beta lebih lebar. Jadi kita bisa simpulkan kalau terlalu lebar bisa jadi nilai 0 akan berada di dalam selang kepercayaan. Kalau nilai 0 ada di selang kepercayaan kan lebih sering menerima H0 di situ. Karena selang yang lebar kemungkinan 0 kena itu besar. Sehingga lebih sering dinyatakan 0. H0 lebih sering diterima padahal belum tentu. Oke. Kemudian ragam yang membesar juga berefek ke T hitung. T hitung kan ragam ada di bawahnya ya dalam bentuk akar. Ya, kalau akarnya terlalu besar T hitungnya akan terlalu kecil.
ya, menjadi lebih sering tidak nyata walaupun R kuadratnya secara keseluruhan besar. Bisa jadi juga tandanya berkebalikan. Yang harusnya positif menjadi negatif, yang harusnya negatif menjadi positif, dan sebaliknya. Jadi yang paling mengkhawatirkan adalah yang ini ya. Ya, selang kepercayaan terlalu besar, jadi 0 itu ada kemungkinan ada di dalam selang kepercayaan tersebut, atau sewaktu menghitung T hitung, ini beta topi, ini standar error beta topi, yang bawahnya ini terlalu besar. Kalau terlalu besar, ya T-nya menjadi semakin kecil, jadi semakin tidak nyata. Oke. Ngitung atau pendeteksian multikoloritas tidak melalui uji, tapi hanya melalui besaran angka, ya, bukan uji hipotesis, tapi kriteria atau nilai, ya, VIF. Ya, nilai VIF dihitung dari bentuk ini, ada unsur R kuadrat, koefisien determinasi di situ sebenarnya. Cuman koefisien determinasinya di sini adalah koefisien determinasi regresi auxiliary, regresi buatan, regresi tambahan antara ya salah satu X sebagai prediktor, X yang lain sebagai kebalik. Salah satu X sebagai respon dan XX yang lain sebagai prediktor. Di situ nanti tidak kita pakai penduga parameternya, tapi yang digunakan adalah nilai R kuadratnya. Oke, R kuadrat nilainya antara 0 sampai 1. Jadi semakin menuju 1, ini akan semakin menuju besar ininya. Ya. Kalau R kuadratnya ternyata 0 menuju 0, ini, maka VIF hampir 1 nantinya. Kalau ini menuju 0, ya R kuadrat J menuju 0, maka VIF akan bernilai 1. Tinggal 1/1 kan? Kalau R kuadrat menuju besar, ini kan akhirnya hampir 0. Jadi 1/0 hampiran. Jadi di sini penyebab adanya multikoloritas itu muncul ketika R kuadratnya besar. Ya, jadi ini kriteria istilahnya, ada kriteria bagaimana VIF menunjukkan multikol atau tidak. Tidak ada ketika VIF nilainya ada aturannya sendiri, ya 10 kalau nggak salah batasannya. Kemudian VIF ada indeks J yang menyatakan bahwa perhitungan VIF itu tidak hanya 1, tapi lebih dari 1 sebanyak prediktor. Di prediktornya itu dipakai sebagai respon, sebagai endogen beberapa kali-kali. X-nya sebagai, di istilah endogen ini sebetulnya respon ya. Respon, sedangkan eksogen di sini sebenarnya prediktor. Istilah respon prediktor yang kita pakai selama ini. Jadi ketika X-nya ada 3, ya kamu ngitung regresi auxiliary dengan respon X1, yang lainnya prediktor. Dengan respon X2, yang lainnya prediktor, dan seterusnya, sehingga akan ada 3 VIF. Ya. Oke, kalau sampai terjadi masalah multikol, nanti kita bisa lakukan regresi itu. Salah satu dari ini, silakan mana yang akan dipakai untuk mengatasi. Ya. Kemudian untuk VIF itu kamu bisa menggunakan package CAR, panggil dulu, install dulu, terus fungsi yang dipakai adalah yang berbunyi VIF di sini. Objeknya objek LM. Ini saya contohkan. Saya memiliki data CEO salary to CSV yang bisa diakses nanti dengan R. Isinya adalah gajinya CEO, nilai jual saham perusahaan, salesnya, dan profit perusahaan. Ya. Perusahaan yang diamati ada 177. Nah, akan dicoba membentuk regresi dengan salary sebagai respon, sales dan profit sebagai prediktor. Ya, jadi dipanggil dulu. Ketika sudah regresi yang dibentuk dengan 2 prediktor, bisa menggunakan perintah LM, tapi di sini LM-nya menggunakan formula yang melibatkan 2X dalam notasi plus di sini. Ini salary, ini Y-nya,
Ini sales, ini X1, profit X2. Oke, data yang dipakai ya data di mana kita simpan file yang tadi ada disimpan di R-nya dalam nama data CEO SAL. Summary-nya seperti ini, ya. Saya nggak terlalu menyatakan ini seperti apa, signifikannya nggak signifikan ya, tapi contoh ini saya pakai untuk mengilustrasikan hasil pengujian non multikolonialitas tadi. Kalau kamu mau menguji yang lain-lain silahkan, ya. Ini secara simultan mempunyai p-value yang sangat kecil, ya. Jadi di sini signifikan. Oh ya, untuk nilai P di uji parsial yang profit ya, yang signifikan ini 0,031 ini. Yang intercept signifikan juga, sedangkan yang sales tidak signifikan. Nah, hasil ini silahkan dipastikan dulu apakah semua asumsi terpenuhi ya menggunakan cara-cara yang saya jelaskan di depan tadi. Ya, tapi khusus untuk asumsi yang tadi belum saya jelaskan cara pemanfaatan R-nya, yaitu asumsi multikolonialitas, saya bahas di sini karena memang di data yang sebelumnya saya tidak bisa memanfaatkan analisis dengan VIF. Ya, di VIF-nya di sini dipakai dipanggil dengan menggunakan fungsi ini setelah sebelumnya menginstal package yang bernama CAR. Oke, nah, dipanggil ya menggunakan fungsi VIF dan objek argumennya adalah objek LM yang tadi dibunyikan rect CEO SAL. Hasilnya tuh kan, karena kita punya 2x maka VIF-nya akan ada 2. Di sini berasal dari hitungan regresi auxiliary yang menggunakan sales sebagai respon, profitnya prediktor. Nah, mendapatkan R kuadrat entah berapa, tapi hitungannya di VIF 2,7 sekian. Ini sebaliknya, yang digunakan sebagai respon itu profit, sedangkan yang satunya prediktor, hasil VIF-nya juga seperti ini. Nilai yang sama, karena memang cuma 2. Akan berbeda kalau kita punya lebih dari 2. Oke, aturannya, kalau tidak sampai lebih dari 10, ini nilai VIF yang masih di bawah 10, itu masih mengindikasikan tidak ada multikolonialitas, artinya asumsi non-multikolonialitasnya terpenuhi. Nah, silahkan mencoba sendiri untuk asumsi-asumsi yang lainnya. Oke, ini langkah-langkah pemodelan. Jadi melakukan analisis grafis untuk melihat bentuk hubungan, ini bisa dilakukan kalau satu prediktor aja sebenarnya sih. Ya, kalau untuk lebih dari satu prediktor tidak harus ini. R kuadrat perhitungan korelasi tapi butuh. Minggu lalu sudah saya tunjukkan bagaimana caranya. Kemudian memeriksa adanya outlier atau tidak, ya. Itu bisa dengan plot yang tadi. Ya, plot seperti tadi. Amatan berpengaruh, leverage itu sebenarnya bisa dilihat apakah ada outlier atau tidak, atau dari memeriksa menggunakan diagram kotak garis. Pendugaan parameter atau box plot ya ini ya, pemeriksaan asumsi. Silakan cek sumber-sumber ini untuk melihat detailnya. Oke, nih banyak referensi-referensi yang lain juga. Oke, seperti itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di sesi diskusi. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.